Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, para remaja dan adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dipertemukan di rumah Allah Subhanahu wa taala di pertengahan di bulan Sya'ban, ya, atau lewat sedikit dari pertengahan di bulan Sya'ban menjelang masuknya bulan Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu semuanya. Yang mana pada malam ini kita mengadakan satu kegiatan yang bertemakan silaturahmi ayah, pemuda dan remaja. Ya, jadi di tempat kita ini terhimpun 3 generasi. Ya, ayah, pemuda, ya, atau yang dewasa, yang ketiga adalah remaja. Dengan tema pembahasan kita adalah tentang kisah pelajaran dari Nabi Nuh alaihissalam. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak, para pemuda dan remaja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami diamanahkan oleh panitia pelaksana, ya, panitia pelaksana yaitu dari ibu-ibu, ya. Jadi pelaksananya dari ibu-ibu Pemprov, Majelis Ta'lim Pemprov yang melaksanakan ini acara, dan kami diminta untuk mengisi, ya, tentu bekerja sama dengan masjid kita Ulul Amri yang memfasilitasi masjid untuk diadakan acara pada malam hari ini. Ya, kami diamanahkan untuk membawakan materi tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa demikian? Karena pembahasan tentang Nabi Adam sudah kami jelaskan pada pertemuan anak-anak. Ya, jadi sudah ada sebelumnya, ya, sebelum COVID kalau tidak salah itu, ya, pernah ada kegiatan di sini juga, tapi itu khusus untuk anak-anak. Kebetulan kami juga yang dipercayakan untuk membawakan materi tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Ya, sekarang ini adalah kisah Nabi Nuh dan seterusnya akan terus berlanjut nanti nabi-nabi sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena waktu yang maghrib ini sangat singkat sekali, mohon maaf kami diminta oleh panitia tidak membuka sesi tanya jawab karena waktu yang sangat singkat. Karena azan kita jam 7:30. Ya, sekarang ini sudah hampir jam 7. Ya, jadi maghrib ini sangat singkat. Ya. Kemudian nanti setelah sholat Isya nanti katanya ada acara makan-makan. Ada disiapkan oleh ibu-ibu acara makan-makan. Oleh karena itu jangan langsung pulang habis sholat Isya. Ada siapkan acara makan-makan dari ibu-ibu Majelis Pemprov. Ya, Majelis Ta'lim Pemprov. Bahkan ada juga door prize, saya dengar itu. Ada juga door prize nanti. Ya, yang siapa yang beruntung akan mendapatkan hadiah, door prize. Oleh karena itu ada anak-anakku sekalian, para remaja, pemuda, khususnya jangan langsung pulang setelah sholat Isya. Kita tunggukan makan malam bersama, lalu nanti ada door prize yang akan dibagikan siapa yang beruntung.
Baiklah, karena waktu yang sangat singkat sekali, Ustadz kami akan menjelaskan tentang Nabi Nuh alaihissalam. Berapa umurnya Nabi Nuh? Ya, berapa umurnya Nabi Nuh? Umurnya Nabi Nuh itu, ya, sebelum saya berbicara tentang umurnya, masa dakwanya Nabi Nuh itu 950 tahun. Itu masa dakwanya, bukan umurnya. Jadi banyak orang yang salah, umurnya Nabi Nuh itu Ustaz 1000 tahun kurang 50 tahun. Ya, padahal enggak. Sebenarnya 950 tahun itu umur dakwahnya, dia berdakwah. Ya, umur dakwahnya beliau 950 tahun. Adapun umur beliau sampai beliau meninggal umurnya 1780 tahun. 1780 tahun. Itulah umur daripada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, saya tidak mengada-ngada, karena itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang disebutkan dalam sejarah para nabi. Dalam kitab ini disebutkan oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir dalam kitabnya Qasasul Anbiya, yaitu kisah-kisah para nabi, disebutkan. Jadi umurnya 1780 tahun umurnya. Kemudian berapa jarak interval antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh? Lahirnya Nabi Adam dan wafatnya Nabi Nuh, berapa jaraknya? Jaraknya saya jawab langsung 1000 tahun. Jadi setelah 1000 tahun Nabi Adam meninggal, maka lahirlah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh itu adalah cucu yang generasi yang ke-10. Jadi Nabi Nuh itu cucunya Nabi Adam, generasi yang ke-10. Karena setiap generasi itu 100 tahun. 100 tahun, datang lagi anaknya 100 tahun, dan seterusnya sampai 10 keturunan, generasi keturunan, maka lahirlah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh itu adalah cucu generasi yang ke-10 dari Nabi Adam. Setelah Nabi Adam meninggal 1000 tahun, baru lahirlah Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian kapan Nabi Nuh diangkat menjadi nabi? Iya, kapan Nabi Nuh diangkat menjadi nabi? Diangkat menjadi nabi ketika umurnya kurang lebih 450 tahun. Ya. Nabi Nuh diangkat menjadi nabi dan rasul ya ketika beliau berumur 450 tahun. 450 tahun. Kemudian ditambah dengan ya usia dakwah beliau 950 tahun. Kemudian setelah peristiwa tenggelamnya dunia, itu Nabi Nuh masih hidup lagi. Ya, ketika dunia tenggelam, tidak ada yang tersisa. Yang kita kenal dengan banjir yang sangat besar sekali, sampai-sampai itu gunung tenggelam. Gunung itu bahkan tenggelam, gunung itu dilewati lagi sekitar 7 meter. 7 meter itu masih ada air di atas gunung. Ya, begitu besarnya itu, tidak ada yang tersisa penduduk bumi ketika itu, semua tenggelam. Ya, kecuali ya orang-orang yang menaiki perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, kecuali orang-orang yang menaiki, itu pun jumlahnya sedikit. Disebutkan dalam riwayat hanya 80 pasang, laki-laki dan perempuan. Selebihnya itu hewan-hewan yang berpasang-pasangan. Ada hewan-hewan melata, hewan-hewan yang burung dan sebagainya. Ya, hanya 80 orang saja yang beriman. Bayangkan Nabi Nuh berdakwah ya 950 tahun, yang beriman hanya kurang lebih 80 pasang saja, laki-laki dan perempuan. Selebihnya itu semuanya mengingkari dakwahnya Nabi Nuh. Ya, apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan, karena sudah melampaui batas, masa sampai 950 tahun tidak ada yang menerima kecuali sedikit, maka Allah Subhanahu wa taala ya turunkan hujan, ya tsunami, ya tsunami artinya air itu datangnya dari bumi, dari ya angin yang sangat kencang, kemudian air hujan, ya akhirnya tenggelamlah manusia pada saat itu, kecuali siapa yang menaiki kapal Nabi Nuh alaihi salam. Ya, jadi setelah peristiwa banjir itu, maka Nabi Nuh itu masih hidup. Ya kurang lebih 300 lebih
300 tahun lebih Nabi Nuh itu masih hidup. Ya, setelah itu baru beliau meninggal dunia. Setelah kita kalkulasikan kurang lebih 1700 ya 80 tahun baru beliau meninggal dunia. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika Nabi Adam meninggal dunia, maka 10 generasi ini atau 10 abad 1000 tahun itu manusia masih dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Manusia masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah 10 abad maka manusia sudah mulai menyimpang dari tauhid, yaitu menyembah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu awalnya yaitu orang-orang soleh mereka itu meninggal dunia, ya, meninggal dunia orang-orang soleh mereka. Maka iblis pun membisikkan kepada pengikut orang-orang soleh itu, katakan, supaya kalian itu tetap semangat beribadah, bisa mengenang kembali itu orang soleh, kesolehannya, kebaikan, maka buatlah gambar-gambar, buatlah patung-patung, ya. Maka dengan Anda melihat patungnya, gambar-gambarnya itu, maka kalian akan termotivasi untuk beribadah. Itu bagaimana tipuan iblis. Apa yang terjadi awalnya, ya, artinya dipasang di majelis-majelis mereka, di mana orang-orang soleh itu memberikan pengajian, ceramah-ceramah. Disitulah patung-patung mereka atau poster-poster gambar-gambar orang soleh itu, yang awalnya tidak disembah, hanya sekedar memberikan saja ingatan, oh ini orang soleh. Tapi lama kelamaan terjadi, ya, generasinya terputus, artinya orang tuanya meninggal dunia, muncullah generasi-generasi berikutnya. Ya, apa yang setan katakan, wah itu orang-orang tua kalian, mereka itu dia sembah itu patung-patung itu. Ini setan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, akhirnya generasi-generasi mereka ini bukan lagi menjadikan patung-patung itu sebagai motivasi untuk beribadah, justru patung-patung itu mereka sembah. Dia jadikan sebagai wasilah-wasilah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, sehingga apa? Bahkan lebih parahnya lagi, ya, setan itu, jamaah sekalian, mengatakan tidak cukup hanya membuat patung-patung di tempat-tempat mereka mengadakan pengajian, tapi buatlah patung-patung di rumah-rumah. Akhirnya patung itu pun ada di rumah-rumah, berhala-berhala itu ada di rumah-rumah. Akhirnya apa? Akhirnya penyembahan kepada patung itu sudah tersebar di mana-mana. Bukan hanya di tempat-tempat mereka beribadah, tetapi di rumah-rumah mereka, minimal satu rumah ada satu berhala yang mereka sembah. Ini kesyirikan yang tadinya 1000 tahun tidak pernah terjadi kesyirikan. Akhirnya apa? Diutuslah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh ini adalah dikatakan adalah Rasul yang pertama, bukan Nabi Adam. Nabi Adam itu Nabi yang pertama, tapi Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi harus diketahui, Nabi yang pertama adalah Nabi Adam, tetapi Rasul yang pertama plus Nabi juga, dia Nabi yang kedua, tapi Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa Nabi Nuh alaihissalam? Karena Nabi Nuh inilah yang mengembalikan umat ini kepada tauhid, mengembalikan umat kepada, beda dengan Nabi Adam. Nabi Adam tidak ada penyimpangan kesyirikan ketika itu, aman-aman saja di zaman beliau, tidak ada penyimpangan kesyirikan. Ya, nanti penyimpangan kesyirikan itu terjaman di zamannya Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh lah yang dipilih oleh Allah untuk meluruskan akidah, ya, umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Cuma apa yang terjadi? Ya, Nabi Nuh mengajak mereka siang dan malam berdakwah.
Inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum illa firara. Iya, sesungguhnya aku ya Allah mengajak mereka siang dan malam, mengajak mereka secara terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi, dakwah sembunyi-sembunyi, dakwah terang-terangan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tutup telinga mereka, mereka tutup kepala mereka, bahkan mereka pun ya menyakiti Nabi Nuh alaihissalam dengan berbagai macam tindakan-tindakan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan mereka pun ingin merajam, membunuh Nabi Nuh alaihissalam. Ini ikhwata Islam, a'azakumullah. Itu Nabi Nuh lakukan sebanyak 950 tahun. Ya. Bayangkan, berdakwah siang dan malam, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, tidak pernah terputus. Tapi apa yang terjadi? Ya justru kaumnya menolak dakwah Nabi Nuh. Justru kaumnya menolak dakwah Nabi Nuh. Apa yang terjadi? Akhirnya Nabi Nuh, ya jamaah sekalian, meminta keputusan dari Allah. Ya Allah, berikanlah keputusan antara aku dengan mereka. Akhirnya Allah pun mewahyukan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal, sebuah kapal. Ya, perlu kami ketahui bahwasanya Nabi Nuh itu berada di Irak, di Mosul ya. Mosul itu adalah satu negeri yang ada di Irak. Ya, akhirnya Nabi Nuh pun membuat kapal. Kapal ini kapal yang besar sekali. Ya, kira-kira berapa panjangnya? Kapalnya terbuat dari kayu. Ya, bayangkan sampai Nabi Nuh membuat kapal selama 100 tahun baru selesai. Bayangkan, selama 100 tahun kapalnya baru selesai. Sebelum beliau membuat kapal, beliau menanam pohon dulu. Ya, karena ini kapalnya terbuat dari kayu, maka beliau menanam pohon. Beliau tanam itu pohon selama 100 tahun, baru bisa ditebang itu pohon untuk dijadikan bahan membuat kapal. Bayangkan 100 tahun ya menanam pohon sampai pohon itu layak untuk diambil kayunya. Setelah itu beliau membuat lagi kapal selama 100 tahun. Ya, selama 100 tahun. Ya, ketika membuat kapal, bayangkan beliau membuat kapal di bukit. Di bukit. Secara logika, masa ada orang buat kapal di bukit? Mestinya orang buat kapal itu di tepi pantai dan tidak ada pantai di situ. Bukit. Makanya Nabi Nuh diejek-ejek sama orang. Diejek-ejek. Ya, bahkan dalam riwayat disebutkan orang-orang pun diberaki. Diberaki itu kapal Nabi Nuh alaihissalam. Ya, tapi Nabi Nuh tetap terus bersabar. Ya, bersabar atas ejekan-ejekan, gangguan-gangguan dari dia bilang ini Nuh ini sudah gila. Masa ada buat kapal di atas bukit? Ya, tapi Nuh karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Nuh terus lakukan, tidak pernah henti. Ya, perlu kami ketahui ikhwah sekalian, kapalnya Nabi Nuh itu panjangnya 40 meter. Kapalnya Nabi itu panjangnya 40 meter. Ya, 40 meter. Kemudian lebarnya 15 meter. 25 meter lebarnya. Tingginya 15 meter. Kapal Nabi Nuh itu ada 3 tingkatan. 3 dek ya, 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu adalah khusus hewan-hewan. Hewan-hewan yang berkaki 4. Hewan-hewan yang berkaki 4. Sedangkan dek yang kedua ya itu orang-orang, jumlahnya 80 orang plus Nabi Nuh, semuanya berpasangan suami istri. Kemudian dek yang ketiga itu burung-burung. Ya, burung-burung. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah selesai itu pembuatan kapal, jamaah sekalian, selesai itu pembuatan kapal, ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, perintahkan Nabi Nuh untuk siapa saja yang beriman masukkan itu ke kapal. Ya, siapa saja yang beriman. Karena ini sudah akan terjadi banjir yang sangat besar. Ya, banjir yang sangat
besar. Akhirnya jamaah sekalian, Nabi Nuh pun masukkan semua ya orang-orang yang beriman ya, termasuk keluarga beliau ya, dimasukkan semua. Dan setelah mereka semua masuk, begitu juga hewan-hewan juga secara berpasangan juga. Jadi hewan-hewan juga berpasangan ya. Cuma tidak disebutkan berapa jumlah hewannya, tidak disebutkan. Hanya orang saja disebutkan kurang lebih 80 orang yang berpasang-pasangan. Setelah mereka semua masuk, maka apa yang terjadi? Maka terjadilah angin yang sangat kencang. Ya, langit yang bergemuruh, akhirnya turunlah lebat hujan yang sangat lebat sekali. Bahkan dari bumi ini muncul air. Ya, kalau kita sebut dengan tsunami ya. Tsunami itu kan keluarnya air dari bumi ya. 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 Sangat besar sekali. Apa yang terjadi? Maka terjadilah ya banjir yang sangat besar sekali. Bahkan gunung pun itu ya terkena banjir, bahkan sampai melewati 7 meter ya, 7 meter di atas gunung itu ya, banjir itu ya melewatinya. Bahkan anaknya yang bernama Kan'an ya, jadi anaknya Nabi Nuh itu yang masuk ke kapal ada 4. Kan'an atau yang disebut dengan ya Kan'an, kemudian Sam, kemudian Ham, Yafis. 4 ini anaknya Nabi Nuh, semuanya laki-laki. Cuma Kan'an ini maaf yang naik ke kapal cuma 3. Yang 1 ini tidak mau naik ke kapal. Itulah yang tenggelam. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, ketika itu banjir sangat besar sekali, sehingga ketika itu apa kata Nabi Nuh? Wahai anakku, ya, naiklah kamu ke kapal, kamu akan selamat. Apa kata Kan'an? Tidak, wahai ayahku, saya akan menaiki itu gunung. Saya akan naik ke gunung itu, maka gunung itu akan menyelamatkan aku. Apa yang terjadi? Apa kata Nabi Nuh? Wahai anakku, tidak ada yang bisa menyelamatkan dirimu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi anaknya ini, karena pada dasarnya anaknya Nabi Nuh itu dia menentang dakwah Nabi Nuh. Ya, termasuk juga istri Nabi Nuh. Ya, di antara ya, jadi istri Nabi Nuh juga menentang dakwah Nabi Nuh. Ya. Cuma tidak disebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya istrinya itu tenggelam juga, yang disebutkan hanya anaknya saja yang tenggelam pada peristiwa banjir yang sangat besar tersebut. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya ya, karena ini banjir yang sangat besar sekali, sehingga gunung pun yang dinaiki oleh anaknya Kan'an itu pun ya terkena air. Ya, banjir juga dilewati oleh air, bahkan sampai 7 meter ketinggian. Ini ya para pemuda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam riwayat berapa tahun kapalnya Nabi Nuh itu berlayar. Berapa tahun? Disebutkan dalam riwayat, insyaallah riwayat yang sahih, yaitu kapalnya Nabi Nuh itu berlayar selama 100 tahun. Iya. 100 tahun berlayar. Ya. Berlayarnya itu startnya pada bulan Rajab. Startnya pada bulan Rajab, nanti sandarnya di sebuah gunung ya, itu pada bulan tanggal 10 Muharram. Ya. Sandarnya itu kapal di sebuah gunung itu pada bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Oleh karena itulah kenapa Nabi kita Muhammad SAW berpuasa pada 10 Muharram, itu karena ada 2 peristiwa besar yang selama ini kita ketahui kan. Peristiwanya Nabi Musa yang selamat dari kejaran Fir'aun di Laut Merah ya, maka Nabi pun berpuasa, orang-orang Yahudi pun berpuasa. Padahal ada peristiwa sebelumnya, yaitu peristiwa Nabi Nuh. Dan jarak Nabi Nuh dengan Musa ini ribuan tahun, jauh sekali
jarak Nabi Nuh dengan Nabi Musa ini jauh sekali jaraknya. Ya, jadi ada peristiwa yang sangat besar sebelum peristiwa selamatnya Nabi Musa dari gejaran Fir'aun, ya, yaitu peristiwa Nabi Nuh alaihissalam yang selamat kapalnya sandar di sebuah bukit yang ada di Jazirah Arab pada saat itu tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Pada tanggal 10 Muharram. Makanya ya Nabi Nuh pun berpuasa tanggal 10 Muharram, sebagaimana Nabi Musa juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram karena Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Begitupun Nabi Muhammad SAW juga berpuasa karena Nabi Muhammad dia mengatakan, saya lebih berhak daripada kalian umat Yahudi itu untuk mengikuti Nabi Musa alaihissalam karena Nabi Musa berpuasa pada tanggal tersebut. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika sudah tiba kapalnya ya di sebuah bukit tersebut, ya namanya bukit Al-Judi, maka Nabi Nuh tidak langsung turun. Pada salah dia 1 bulan dia masih tinggal di kapal itu. Dia utus ya burung gagak sama burung merpati untuk mengecek apakah air itu sudah kering atau belum. Jadi diutus 2 burung gagak sama burung merpati. Ya, burung gagak itu diutus, pas kembali dia ada memakan bangkai-bangkai. Ada bangkai-bangkai dia ambil, dibawa kepada Nabi Nuh. Apa kata Ibu? Ini sudah tanda, berarti air sudah surut. Ya, ini kan kapal kan berlabuhnya di bukit juga, di bukit. Berasal dari bukit kembali ke bukit. Ya. Begitu juga burung merpati. Ya, burung merpati juga diutus, pas kembali burung merpati itu kakinya itu terkena lumpur-lumpur. Ini pertanda bahwasanya air ini sudah surut. Ada 2. Ya. Setelah itulah maka setelah 1 bulan lamanya berada di kapal itu jamaah sekalian, ya maka mereka pun turun ya dari kapal. Ikhwatul Islam azakumullah, intinya mereka pun selamat ya. Yang ada di kapal itu, adapun orang-orang yang tidak berada di kapal itu semuanya tenggelam, dunia tenggelam, tidak ada yang tersisa. Iya, tidak ada yang tersisa, semuanya tenggelam. Hanya siapa saja yang masuk di kapalnya Nabi Nuh. Jamaah sekalian, jadi 3 anaknya Nabi Nuh inilah yang merupakan kita semua berasal dari ketiga ini. Sam, Ham, dan Yafis. Dari inilah lahirlah keturunan-keturunan. Ya, akhirnya jangan heran ada di antara kita yang berkulit hitam. Ya, itulah kalau tidak salah dari Ham. Ham itulah yang melahirkan kulit-kulit hitam. Ada juga orang Arab itu Sam. Sam inilah yang melahirkan orang-orang Arab. Ya, sedangkan Yafis itu melahirkan orang-orang Romawi yang berkulit putih. Ya, jadi ada kulit putih, orang-orang Romawi, orang-orang Eropa itu keturunan dari Yafis namanya, anaknya Nabi Nuh. Ya, yang pertama. Jadi Yafis itu yang pertama, yang kedua itu adalah Sam, yang ketiga itulah Ham. Ham itulah yang melahirkan orang-orang Afrika yang berkulit hitam. Oleh karena itu jangan heran, di dunia ini ada 3 jenis kulit. Ada kulit sawo matang, ada kulit putih, ada kulit hitam. Itu semua keturunan daripada Nabi Nuh alaihissalam, anaknya yang bernama Sam, Ham, dan Yafis. Ini ikhwatul Islam a'azakumullah, ya terkait tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian ya yang kita mau ambil pelajaran daripada ini adalah ya, jadi kisah ini tidak berhenti sampai di kisah saja, tapi mesti apa pelajarannya. Ya, ada 10 menit lagi. Ya, ada 10 menit lagi, kita tidak lebih karena ada jemaah juga yang mau sholat. Ya, apa pelajaran ya yang kita sebelumnya, kenapa Nabi Nuh itu dikatakan sebagai abdan syakura? Ya,
dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nuh itu Allah katakan hamba yang paling bersyukur. Bayangkan, jadi Nabi Nuh itu adalah mendapatkan gelar dari Allah sebagai hamba yang paling bersyukur. Ya, bukan innahu abadan, ya innahu kana abdan syakiran. Jadi beda antara syakir dengan syakur. Kalau syakir itu bersyukur, tapi syukurnya biasa-biasa saja. Tapi kalau syakur itu sangat bersyukur. Kenapa demikian? Disebutkan dalam hadis, karena Nabi Nuh itu selalu dia mengucapkan alhamdulillah bagaimanapun keadaannya. Nabi Nuh itu selalu mengucapkan alhamdulillah bagaimanapun keadaannya. Contoh misalnya, mau minum, bismillah, alhamdulillah. Mau minum lagi, bismillah, selalu alhamdulillah. Kalau 10 kali diangkat, 10 kali alhamdulillah. Begitu juga makan. Makan, bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Kalau kita bagaimana? Kalau kita barangkali cuma 1 kali saja, nanti ketika terakhir baru alhamdulillah. Bismillah di awalnya, di akhirnya baru alhamdulillah. Tapi Nabi Nuh tidak. Setiap mau minum, kalau seandainya 10 kali alhamdulillah. Seandainya 10 kali mengangkat tangan ke mulut, 10 kali alhamdulillah. Begitu juga memakai pakaian. Semua ya tindakannya semua ya selalu mengucapkan alhamdulillah. Ya, oleh karena itulah sehingga Nabi Nuh dikatakan innahu kana abdan syakura, yaitu hamba yang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada 5 nabi yang bergelar ulul azmi. Apa itu maksudnya ulul azmi? Yaitu orang-orang yang memiliki kesabaran yang sangat tinggi sekali. Itu ulul azmi, ada 5. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam, yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam, yang kelima adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah ya 5 ulul azmi. Di antara 5 ulul azmi ini yang paling tinggi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia yang paling utama dibandingkan 5 ini. Meskipun beliau sebagai nabi penutup, nabi yang terakhir, tetapi beliau yang paling tinggi derajatnya. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim. Yang ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat adalah Nabi Nuh alaihissalam. Yang kelima adalah Nabi Isa alaihissalam. Itulah tingkatan ya kemuliaan secara yang tertinggi sampai yang terendah, yaitu 5 ulul azmi tersebut. Baiklah, kita masuki apa ya faidah-faidah yang kita bisa dapatkan ya dari kisah ini. Yang pertama adalah kita harus bersabar di dalam menjalankan dakwah. Ya, harus bersabar. Jadi bersabar itu tidak mudah seperti membalikkan tangan. Bayangkan Nabi Nuh dengan penuh perjuangan, diejek, disakiti, dicaci, dibilang orang gila dan seterusnya, tetapi beliau bisa bersabar di dalam berdakwah 950 tahun. Iya, dan itu pun datang keputusan Allah, karena ini sudah terlalu kelewat batas ini umatnya ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala binasakan umat yang sudah melampaui batas. Iya, karena mereka adalah orang-orang yang zalim, dan orang-orang yang zalim wajarlah kalau mereka mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang perlu kita ambil pelajaran daripada kisah ini adalah kedudukan orang tua itu belum bisa menyelamatkan anaknya. Bayangkan ini anaknya Nabi, istrinya Nabi, tetapi kalau dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, meskipun dia istrinya Nabi, meskipun dia anaknya Nabi, maka dia juga akan mendapatkan bencana atau siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana anaknya Nabi Nuh, Allah tenggelamkan
Karena selama hidupnya dia tidak mentaati orang tuanya, selama hidupnya dia tidak mentauhidkan Allah, membangkang kepada orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya, makanya Allah Subhanahu wa taala hinakan dia meskipun dari nasab yang bagus. Jadi nasab itu, keturunan itu tidak bisa menyelamatkan kita dari azab Allah, melainkan hanya ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya anaknya Nabi itu bisa selamat, maka pertama kali yang selamat dari musibah atau ujian Allah itu anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Tapi anaknya Nabi Nuh ini Allah ceritakan dalam Al-Quran bahwasanya siapa saja, ya seolah-olah Allah mengatakan siapa saja yang memiliki keturunan, anak, cucu dan seterusnya, kalau dia tidak taat kepada Allah, maka meskipun orang tuanya soleh, meskipun orang tuanya Nabi dan Rasul, orang yang dekat kepada Allah, tapi kalau anaknya yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah SWT akan berikan siksaan di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak. Jadi yang bisa menyelamatkan kita, wahai para pemuda, para remaja, yang bisa menyelamatkan kita di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak hanyalah iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Bukan karena orang tua kita, bukan karena nasab kita, bukan karena keturunan kita, bukan karena bapak kita Nabi, bukan, tetapi hanyalah iman dan amal soleh saja. Oleh karena itulah kami menghimbau kepada para pemuda, para remaja di Pemprov ini, marilah kita, kalau kita ingin selamat, jangan mengatakan kan orang tuaku kan Ustaz, orang-orang taat, insya Allah nanti orang tuaku yang akan selamatkan saya di akhirat. Bagaimana bisa? Dari mana antum tahu bisa? Iya, nafsi-nafsi di akhirat kelak kita nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Orang akan lari, seseorang akan lari dari bapaknya, dari istrinya, dari sahabatnya, dari ibunya. Semua nafsi-nafsi mempertanggungjawabkan, menyelamatkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya juga adalah istri. Istrinya Nabi Nuh juga, ya, diriwayatkan juga tenggelam juga. Ya, ada juga riwayat mengatakan dia mati sebelum tenggelam itu. Artinya mati dalam kekafiran. Berarti istri siapa saja, meskipun istrinya itu para nabi, kalau dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak taat kepada suaminya, dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia membangkang kepada suaminya, membangkang kepada Allah, maka Allah hinakan di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak. Contohnya apa? Istrinya Nabi Nuh. Jadi pada peristiwa ini ada dua yang menjadi potret, yang menjadi muhasabah. Anak seorang nabi Allah binasakan karena ketidaktaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Begitu juga istri kita. Oleh karena itulah, wahai para bapak, marilah kita ajak istri kita untuk beriman kepada Allah. Yang penting tugas kita adalah mengajak. Adapun yang memberikan hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tugas kita adalah mengajak istri kita. Nabi Nuh mengajak istrinya, tapi istrinya lebih memilih kufur daripada ketakwaan keimanan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala hinakan dia. Begitu juga istrinya Nabi Lut. Ada dua istri Nabi yang Allah hinakan. Istri Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, sedangkan istrinya Fir'aun yang bernama Asia, istrinya Fir'aun namanya Asia, suaminya orang jahat Fir'aun. Tapi Asia, istrinya beriman kepada Allah, maka Allah berikan dia kemuliaan di akhirat kelak, di dunia ini lebih-lebih di akhirat kelak. Ikhwatul Islam, a'azakumullah, karena waktu yang sangat terbatas ini, oleh karena itulah, karena kita mau memasuki bulan Ramadan yang sebentar lagi ini, marilah kita persiapkan diri kita dengan bekal-bekal, yaitu marilah kita mempersiapkan iman kita, mempersiapkan ruh kita, agar kita bisa memasuki bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kita persiapkan, kita planningkan apa-apa yang kita mesti kerjakan. Oleh karena itulah, janganlah kita memasuki bulan Ramadan kita justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita justru semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah. Oleh karena itulah kita melaksanakan puasa ya semata-mata karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Yang kedua, kita melaksanakan salat tarawih. Salat tarawih
ya kita memperbanyak membaca Al-Quran, kita memperbanyak sedekah, kita memperbanyak doa, kita memperbanyak amal-amal ibadah yang lainnya, memberikan buka puasa dan seterusnya. Kita isi waktu-waktu kita ini dengan di dalam bulan Ramadan. Jangan sampai bulan Ramadan yang dekat ini berlalu begitu saja tanpa kita isi dengan ibadah kepada Allah. Oleh karena itu kami mengajak pada para bapak, marilah kita arahkan anak kita, kita bina anak-anak kita agar mereka benar-benar memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu-waktu mereka ini habis dalam kesia-siaan, apatah dalam kemaksiatan. Tinggalkanlah hal-hal demikian. Segeralah kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bulan Ramadan adalah bulan yang paling utama dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Karena waktu juga yang sudah masuk, oleh karena itu kami menutup pembahasan ini. Mudah-mudahan melalui kisah pelajaran Nabi Nuh ini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat besar, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Kami tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.